Boro-boro untuk Peggy. Untuk 2016, 2016 untuk tersangka atau terhukum 8 orang ini, saya tidak yakin ada scientific crime investigation. Polri lebih terhormat kalau Peggy dikeluarkan dan mengatakan bahwa penyidikan itu bukan memaksakan harus menghukum orang, tapi membuat terang kalau orang nggak bersalah, berikan keadilan, dia dibebaskan. Pak, Peggy ini kan sudah ditahan lebih dari 2 minggu ya, Lebih, Pak? udah Ya. lebih. Oke, berarti kalau tahap pertama polisi boleh menahan itu berapa lama sih, Pak? 20 hari. 20 Artinya hari. ini hanya kurang lebih Ya, seminggu semingguan lagi. aja. Kalau nggak terbukti atau kalau tidak diperpanjang, maka harus dikeluarkan. Demi hukum dia keluar. Gitu. Apa kesulitannya, Pak, menetapkan si Peggy ini sebagai pelaku ya, Pak? Sebagai pelaku terbukti gitu. Ya, terbukti sebagai pelaku. Ini Peggy kan sudah ditangkap ya. Polri berhak menangkap itu untuk 1 kali 24 jam. Ya. Nah, kemudian kalau dia dijadikan tersangka untuk tahap pertama, Polri diberi kewenangan menahan selama 20 hari. Yaitu penyidik Polri ya. Ya. 20 hari itu sejak tanggal dia mulai ditahan. Nah, apa syaratnya supaya dia boleh ditahan 20 hari? Syaratnya harus jadi tersangka. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa syarat menjadi tersangka? Harus minimal ada 2 alat bukti. Oke, kita lihat Peggy. Apakah ada 2 alat bukti? Yang jelas pertama saksi. Saksi sudah ada. Aib sama Dede. Sama siapa lagi lah. Taruhlah mungkin kita nggak tahu, udah banyak saksi yang diperiksa. Tapi itu kan baru saksi. Dan saksi pihak sini, pihak Aib dan Dede dan sebagainya, keluar lagi saksi pihak sini, yaitu Mandor Suroto, terus siapa namanya, Ferry dan lain-lain, saling bertentangan. Karena saling bertentangan, maka saksi ini sangat lemah. Seandainya saksi ini semua sama suaranya, nuduh bahwa Peggy pelakunya, maka ini nilainya hanya 1. Kenapa? Iya, 1000 saksi itu tetap 1. Kenapa? Saksi ini bisa aja kompak. Bisa kompak ini. Nah, sekarang supaya kuat harus didukung oleh yang dikatakan oleh polisi scientific crime investigation. Misalnya apa aja itu, Pak? Timbul pertanyaan, apakah dalam kasus Peggy ini ada scientific crime investigation-nya? Boro-boro untuk Peggy. Untuk 2016, 2016 untuk tersangka atau terhukum 8 orang ini, saya tidak yakin ada scientific crime investigation-nya. Yang Peggy ini apa? Adakah sidik jarinya? Sidik jari yang membuktikan bahwa Peggy sebagai pelaku? Saya yakin belum ditemukan. Belum ada, belum pernah di ini. Adakah DNA, baik DNA sperma maupun DNA darah, Peggy berada di tempat kejadian ataupun pada tubuh ataupun pada pakaian dari korban. Demikian sebaliknya, adakah darah atau sperma korban ada pada tubuh atau pakaian Peggy? Saya yakin ini tidak ada. Sidik jari nggak ada, itu nggak ada. Adakah CCTV? Sampai sekarang katanya CCTV-nya nggak ada. Berarti tidak ada juga. Terus adakah pembicaraan di HP yang mengatakan bahwa Peggy sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian menunjukkan dia pelakunya? Tidak ada. Tidak ada juga. Yang ada justru Instagram Peggy yang mengatakan sampai tanggal 24 dia ada di Bandung. Betul, di Bandung. Nah, setelah itu ya sampai 24 kalau nggak salah, setelah kejadian dia mengatakan, kok saya dapat cobaan. Tapi kita nggak tahu ya apa cobaannya terkait dengan Vina ini apa tidak, nggak tahu. Tapi itu. Nah, artinya posisi Peggy di Bandung kuat, di mana-mana kuat gitu. Sulit untuk menentukan Peggy sebagai tersangka. Saya berbicara bukan membela Peggy loh, saya bukan pembelanya. Saya membela keadilan dan kebenaran, hanya itu saja. Jadi kalau tidak terbukti, tidak ada bukti lain baik secara crime
scientific crime investigation maupun yang lainnya, itu artinya apa, Pak? Artinya Peggy tidak terbukti. Dan saya yakin ya, penyidik sekarang berbeda dengan penyidik yang dulu. Ya. Sekarang saya lihat barang bukti sudah dikembalikan, sepeda motor kalikan. Artinya penyidik Polda Jabar ini mencari jalan terbaik, termasuk Mabes Polri. Artinya jalan yang terbaik itu apa? Ada pra peradilan, gugatan daripada apa namanya advokatnya. Tapi pra peradilan ini kalau kita tanya advokatnya besok lusa. Mundur terus. Advokatnya hampir 70 tapi nggak bisa nyusun ininya. Nah, tapi di samping itu yang paling bagus adalah kalau tidak dapat alat bukti berupa scientific crime investigation, PG ditangguhkan. Ditangguhkan bukan berarti dihentikan. Ditangguhkan, dia dikeluarkan, tidak di dalam tahanan, proses penyidikan mencari barang bukti bisa berjalan, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, tidak dibatasi. Nah, dibatasinya kapan? Adalah masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa itu lama sekali, bisa 10 tahunan ya untuk yang ini. Jadi artinya Polri lebih terhormat kalau Peggy dikeluarkan. Dan mengatakan bahwa penyidikan itu bukan memaksakan harus menghukum orang. Tapi membuat terang kalau orang nggak bersalah, berikan keadilan, dia dibebaskan. Polri akan terangkat kok, kelihatan profesionalnya. Kita harapkan ini dalam waktu dekat Peggy dibebaskan. Atau ditemukan alat bukti saintifik, diumumkan. Setelah ketemu saintifik. Jangan sampai saintifiknya, ini rapornya Peggy, ini sidik jari Peggy, ini kakaknya Peggy, itu bukan saintifik itu. Karena yang namanya scientific crime investigation terkait dengan perbuatannya. Ya, saya yakin belum ditemukan. Tapi kalau sudah ditemukan, alhamdulillah. Nah, tim penasihat hukum, ayo dong cepet dong gitu. Mudah-mudahan segera dikeluarkan, ditangguhkan gitu.